pudar emas itu, emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua. Sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah, buatan tangan tukang periuk. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam, seperti burung unta di padang pasir. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Yang biasa makan yang sedap-sedap, mati bulur di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kirmisi, terbaring di timbunan sampah. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom, yang sekejap mata dibongkar bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju dan lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada merjan, seperti batu nilam rupa mereka. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengering seperti kayu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar, yang merana dan mati sebab tak ada hasil ladang. Dengan tangan sendiri, wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka, tatkala runtuh putri bangsaku. Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan murkanya yang menyala-nyala, dan menyalakan api di Sion yang memakan dasar-dasarnya. Tidak percaya raja-raja di bumi, pun seluruh penduduk dunia, bahwa lawan dan seteru dapat masuk ke dalam gapura-gapura Yerusalem. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Mereka terhuyung-huyung seperti orang buta di jalan-jalan, cemar oleh darah, sehingga orang tak dapat menyentuh pakaian mereka. Singkir, najis, kata orang kepada mereka. Singkir, singkir, jangan sentuh. Lalu mereka lari dan mengembara. Maka berkatalah bangsa-bangsa, mereka tak boleh tinggal lebih lama di sini. Tuhan sendiri mencerai-beraikan mereka. Tak mau lagi ia memandang mereka. Para imam tidak mereka hormati, dan orang-orang tua tidak mereka kasihani. Selalu mata kami merindukan pertolongan,
tetapi sia-sia. Dari menara penjagaan, kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong. Mereka mengintai langkah-langkah kami, sehingga kami tak dapat berjalan di lapangan-lapangan kami. Akhir hidup kami mendekat. Hari-hari kami sudah genap. Ya, akhir hidup kami sudah tiba. Pengejar-pengejar kami lebih cepat daripada burung Raja Wali di angkasa. Mereka memburu kami di atas gunung-gunung, menghadang kami di padang gurun. Orang yang diurapi Tuhan, nafas hidup kami, tertangkap dalam pelubang mereka. Dia yang kami sangka, dalam naungannya kami akan hidup di antara bangsa-bangsa. Bergembira dan bersukacitalah, hai Putri Edom, engkau yang mendiami tanah Uz, juga kepadamu piala akan sampai. Engkau akan jadi mabuk, lalu menelanjangi dirimu. Telah hapus kesalahanmu, Putri Sion. Tak akan lagi Tuhan membawa engkau ke dalam pembuangan, tetapi kesalahanmu, Putri Edom, akan dibalasnya, dan dosa-dosamu akan disingkapkannya. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan dari kitab Ratapan 4. Tuhan Yesus memberkati. Bagian ini mengontraskan situasi sebelum pengepungan Yerusalem dengan situasi sesudah pengepungan. Pemandangan dan suara kemakmuran telah hilang karena dosa dan kebebalan bangsa itu. Pasal ini memperingatkan kita untuk tidak beranggapan bahwa bila kehidupan kita berjalan dengan baik, maka keadaan akan selalu tetap baik. Kita harus berhati-hati untuk tidak sombong membanggakan diri saat kemakmuran. Jika demikian, kita tidak akan berjaga-jaga karena keadaan bisa saja cepat berubah. Orang yang sombong akan mengalami kejatuhan, terutama dalam kemiskinan secara rohani. Ketika seluruh kota dikepung, tembok kota dihancurkan, padahal tembok kota dibangun untuk perlindungan bagi orang-orang di dalamnya. Mereka tidak bisa keluar ke ladang untuk mengambil makanan dan air, karena musuh berklaim kemah di sekeliling kota. Ketika makanan di kota habis, maka apa yang terjadi? Mereka hanya bisa menonton musuh-musuh memakan menuai hasil ladang mereka. Pengepungan itu adalah ujian kekuatan stamina dan karakter untuk melihat pasukan mana yang paling kuat bertahan. Yerusalem ada di bawah pengepungan selama 2 tahun. Kehidupan jadi sangat berat sehingga beberapa orang bahkan tega memakan anak-anak mereka sendiri daripada mati kelaparan, dan banyak mayat dibiarkan membusuk di jalan. Luar biasa, sangat mengerikan. Ayat 6 mengenai kota Sodom yang hancur oleh belerang dan api dari langit karena kefasikan mereka. Kejadian 18 menjadi simbol penghukuman akhir Tuhan. Tetapi dosa bangsa Israel
dosa Yerusalem bahkan lebih besar daripada dosa Sodom. Nabi Yeremia tidak sedang membandingkan dosa, tetapi ia mengakui bahwa hanya sedikit yang dirasakan Sodom dibandingkan berkat Tuhan bagi Yerusalem. Mereka telah banyak menikmati berkat Tuhan, tetapi mereka tidak menghargai. Mereka hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat. Najis atau bernoda berarti tidak pantas memasuki bait suci atau beribadah di hadapan Tuhan. Para imam dan nabi, hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat Tuhan seharusnya berhati-hati memelihara kesucian hidup, sehingga ibadah dapat dilaksanakan kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ternyata Yeremia mengatakan banyak imam dan nabi, hamba Tuhan, melakukan kejahatan dan hidup di dalam najis. Sebagai pemimpin bangsa, seharusnya para hamba Tuhan, pemimpin bangsa, nabi-nabi hidup menjadi teladan untuk membawa bangsa itu lepas dari kehidupan berdosa. Tetapi sebaliknya, mereka membawa bangsa itu hidup di dalam kenyamanan dosa dan akhirnya menyebabkan kehancuran. Yehuda telah meminta Mesir untuk membantu memerangi pasukan Babel. Mesir memberi bantuan sedikit dan harapan palsu. Mula-mula membantu, tetapi kemudian mundur. Tercatat dalam Yeremia 37. Yeremia sudah berkali-kali memperingatkan Yehuda untuk tidak bersekutu dengan Mesir. Ia menyuruh para pemimpin untuk mencari Tuhan, berharap pada Tuhan dan bertobat, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Raja Sedekia, meski pada awalnya disebut orang yang diurapi Tuhan, ternyata hanya sedikit menghargai kemurahan Tuhan. Dia tidak memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan dan tidak mau mendengarkan nasihat pesan Yeremia sebagai nabi Allah. Dia lebih suka mendengarkan pesan yang menyenangkan telinga dari nabi-nabi palsu, dan bangsa itu mengikuti Sedekia yang sesat. Dan akhirnya Sedekia ditangkap dan bangsa itu harus dibawa, dijajah ke Babel. Ayat 21-22 bicara mengenai Edom, musuh utama Yehuda. Sekalipun mereka sebenarnya masih saudara sepupu, memiliki nenek moyang yang sama, yaitu Ishak, Kejadian 25 dan 36. Edom sangat aktif membantu Babel dalam usaha mengepung Yerusalem. Dan Nebukadnezar Raja Babel memberi imbalan, yaitu memberi kepada Edom wilayah-wilayah Yehuda yang terpencil. Firman Tuhan melalui Yeremia tegas mengatakan bahwa Edom akan dihakimi karena berkhianat, berupaya jahat terhadap Yehuda yang sebenarnya adalah saudaranya sendiri. Yeremia 29. Dari pembahasan ratapan 4 ini, kita belajar untuk mendengar firman Tuhan dan melakukan. Kita diingatkan untuk hidup dalam pertobatan dan takut akan Tuhan, melakukan yang baik kepada sesama kita, supaya perbuatan kita mempermuliakan Tuhan. Dan apa yang kita tabur, cepat atau lambat akan kita tuai. Sebab itu, mari kita menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati.